Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dua, kebaikanmu adalah akhlakmu. Khairukum ahasinukum akhlaqo. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tiga, bismillah sebelum beraktivitas. Kullu amrin dhiba lillahi yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim aqda. Tiap-tiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus dari rahmat Allah. Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Rohawi. 4. Mencari ilmu itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Baihaqi. 5. Perbuatan itu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 6. Berterima kasih kepada manusia. Malam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 7. Allah marah kepada orang yang tidak berdoa. Malam yas'alillah yaghdabu alaihi. Siapa saja yang tidak mau meminta atau berdoa kepada Allah maka Allah marah kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 8. Menolong orang yang teraniaya. Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Hadis riwayat Al-Bukhari. 9. Memberi lebih utama daripada menerima. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah menerima. Hadis riwayat Muslim. 10. Al-Quran akan memberi syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran karena sesungguhnya ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. 11. Menyingkirkan diri di jalan. Imatatul adza anil tariqi shadaqah. Menyingkirkan diri di jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. 12. Anjuran berinfak. Allah azza wa jalla, anfiq ya bani adam wa anfiq alaika. Allah yang Maha Perkasa berfirman, berinfaklah wahai manusia, niscaya aku Allah akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 13. Saling memberi hadiah. Tahadu fa innal hadiyata tasullu sahima. Saling memberi hadiah di antara kamu sekalian, sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan kedengkian. Hadis riwayat Al-Bazzar. 14. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. 15. Setiap kamu adalah pemimpin. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 16. Larangan bernasab pada orang lain. La yarhubu an abaikum famarohiba an abihi fahuwa kufrun. Janganlah kamu mengabaikan ayah kandungmu, maka siapa yang tidak sudi bernasab pada ayah kandungnya maka itu suatu kekufuran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 17. Kesempurnaan iman seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 18. Larangan mencela orang Islam. Sibabul muslimina fusuqu wa qitaluhu kufur. Mencaci maki orang Islam itu dosa dan membunuhnya adalah kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 19. Menghormati orang yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham shahirana wa ya'rif syarafa kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi anak kecil dan tidak menghargai kehormatan orang yang lebih tua dari kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 20. Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan yafrahuma idza aftara fariha wa idza laqi rabbahu fariha bisaumi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu pada saat berbuka atau hari raya dan pada saat berjumpa dengan Tuhannya kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari.